Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari kelas 10 6A05 ingin mempresentasikan laporan proyek kita tentang mata kuliah metode penelitian, yaitu dengan judul aplikasi metode pembelajaran berbasis game menggunakan Unity 3D. Berikut salah satu nama anggota-anggota kelompok kita. Ada Muhammad Adrian Travis, saya sendiri, Fatrul Zain Salman Al-Farisi, Zilzian Gibran, Fadli Fedrian Syah, Purnama Putra, dan juga Sela Rizky Aulia. Segala puji Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat umur panjang yang bisa memukul kita dan juga sukses mengerjakan laporan ini. Ya, langsung saja bab 1 dibaca. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zilzian Gibran. Saya akan membacakan bab 1. Yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam era digital saat ini, pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan, bergeser dari metode konvensional menuju pembelajaran berbasis teknologi. Salah satu pendekatan yang semakin populer adalah penggunaan game edukatif untuk meningkatkan minat belajar siswa. Namun, observasi menunjukkan bahwa banyak game edukatif yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya efektif dalam memadukan unsur pembelajaran dan hiburan secara seimbang. Hal ini seringkali menyebabkan siswa kurang termotivasi dan kurang terlibat dalam proses belajar melalui game tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berlandaskan pada kebutuhan mendesak untuk merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi game edukatif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga secara efektif mendukung proses pembelajaran, dengan harapan dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar pengguna. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi game edukatif berbasis Android yang mampu mengatasi tantangan dan memadukan unsur pembelajaran dan hiburan, serta menyediakan pengalaman belajar yang dinamis dan menarik. Tujuan kami untuk menulis laporan ini adalah, yang pertama, merancang dan membuat game learning by playing berbasis Android yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma Fisher-Yes untuk menghasilkan urutan acak elemen dalam game, sehingga gameplay lebih variatif dan menarik. Terakhir, menguji fungsionalitas dan penerimaan pengguna terhadap game learning by playing untuk memastikan efektivitas sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, metode penelitian. Pertama ada observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap game edukatif yang sudah ada di pasaran untuk mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan, khususnya dalam hal integrasi unsur pembelajaran dan hiburan. Observasi ini juga bertujuan untuk memahami tantangan yang dihadapi siswa dalam belajar melalui game yang kurang menarik. Selanjutnya, studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan menganalisis literatur, jurnal ilmiah, dan referensi terkait game edukatif. Platform perkembangan game, khususnya Unity 3D, dan algoritma pengacakan, khususnya algoritma Fisher-Yes. Studi pustaka ini menjadi dasar teoritis untuk perancangan dan implementasi game. Selanjutnya ada ruang lingkup, yaitu penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengembangan aplikasi mobile game edukatif berbasis Android menggunakan Unity 3D. Ruang lingkup aplikasi mencakup 3 level permainan dengan konsep mencocokkan gambar seperti buah, hewan, angka, atau bangun ruang menggunakan metode drag and drop.
serta implementasi algoritma Fisher-Yates untuk pengacakan soal. Pengujian dilakukan terhadap fungsionalitas game dan penerimaan penggunaan melalui kuesioner. Aplikasi ini ditujukan untuk anak-anak usia 3-4 tahun. Baik, saya Fadli Febriansyah Purnama Putra akan melanjutkan ke bagian bab 2, yaitu landasan teori. Konsep dasar perangkat lunak yang pertama, game edukatif, media pendidikan yang dirancang untuk menyampaikan informasi atau mengajarkan konsep tertentu melalui format permainan yang menarik secara visual dan interaktif. Bertujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar pengguna melalui media digital. Lalu Unity 3D adalah game engine yang sangat populer dan fleksibel, memungkinkan pengembangan untuk membuat game 2D atau 3D dengan grafis yang menarik dan performa yang baik. Unity 3D mendukung pengembangan game untuk berbagai platform, termasuk Android, dan menggunakan bahasa pemrograman seperti C. Lalu kecerdasan buatan atau AI. Sistem perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis dan teridentifikasi dengan baik dalam lingkungan spesifikasi AI. Dapat menggunakan pembelajaran mesin, inferensi pemrosesan, dan statistik. Lalu yang kedua, teori pendukung. Pertama, algoritma Fisher-Yates. Algoritma yang efisien untuk menghasilkan permutasi acak dari himpunan berhingga. Algoritma ini memastikan bahwa setiap permutasi memiliki probabilitas yang sama, sehingga tidak ada elemen yang lebih sering muncul dibandingkan yang lain. Dalam konteks game, algoritma ini digunakan untuk mengacak urutan soal dan elemen permainan agar gameplay menjadi lebih dinamis dan tidak membosankan. Lalu yang kedua, pengujian perangkat lunak, proses evaluasi sistem dan atau komponen dengan maksud untuk menemukan apakah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau tidak. Dalam laporan ini, pengujian dilakukan melalui metode black box dan kuesioner. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan isi bab 3 dari proyek kita. Yang pertama mengenai tinjauan institusi atau perusahaan. Penelitian ini merupakan pengembangan aplikasi mandiri. Jadi untuk masalah perusahaan itu tidak terlibat secara spesifik untuk pembuatan proyek ini. Oleh karena itu, sejarah institusi dan juga struktur organisasi itu tidak relevan untuk laporan ini. Lalu yang kedua ada deskripsi perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini adalah game edukatif mobile berbasis Android yang bernama Learning by Playing. Game ini dirancang untuk membantu anak-anak usia 3-4 tahun belajar melalui aktivitas mencocokkan game yang tipenya berlevel ya. Jadi game ini ada 3 level utama, masing-masing berfokus pada kategori pembelajaran yang berbeda, mulai dari menamakan buah-buahan, hewan, kota, dan juga yang lain. Interaksi utama dalam game ini adalah drag and drop. Ya, jadi istilahnya menggeser dan juga menarik. Untuk menjaga variasi ini dan tantangan, game ini mengimplementasikan algoritma Fisher dan Yates untuk mengacak urutan soal di setiap level. Berikut activity diagram yang kita implementasikan dalam proyek ini. Mas bisa ini nggak? Ininya scroll ke gambar, yang gambar. Nah, ya itu. Berikut yang pertama, bisa dilihat di gambar, ini merupakan algoritma Fisher dan Yates, di mana prosesnya dimulai dari start, yaitu proses dimulai. Lalu ada challenge. Nah, challenge ini sistem menampilkan challenge atau soal.
Dan yang ketiga, jumlah challenge setiap level. Jadi sistem itu memeriksa apakah semua challenge untuk level 1 ini sudah ditampilkan. Maka jika belum, lanjut ke berikutnya. Belum semua challenge ditampilkan. Jadi ada pilihan yang pertama. Jadi A, ambil challenge acak. Jadi algoritma Fisher-Yates digunakan untuk mengambil challenge berikutnya secara acak dari kumpulan yang tersedia. Lalu B, pemain berinteraksi dengan challenge, misalnya melakukan drag and drop. Terus yang ketiga ada score, sistem memperbarui skor permainan berdasarkan interaksi. Proses kembali ke jumlah challenge setiap level untuk memeriksa challenge berikutnya. Nah, lalu yang terakhir, jika memilih iya, maka semua challenge sudah ditampilkan. Lalu masuk ke poin terakhir yaitu N, level selesai. Next ke gambaran kedua, Mas. Nah, di gambar kedua ini merupakan flowchart game secara umum lah ya. Yang pertama ada start untuk dimulai, ya. Lalu ada menu permainan berada di menu utama. Lalu ketiga play. Play, pemain memilih untuk bermain. Jika tidak, pemain dapat keluar atau exit game. Nah, jika memilih play, pemain akan dimasukkan ke level yang pertama. Nah, setelah level pertama dimainkan, jika sudah, akan dipertanyakan level 1 sukses. Sistem memeriksa apakah level 1 berhasil diselesaikan. Jika tidak, pemain akan mencoba lagi. Lalu yang ketiga, seperti yang sama, jika responnya iya, maka pemain akan masuk ke level 2. Jika level 2 telah sukses, maka pemain akan dibukakan masuk ke level 2. Jika tidak, level 2 harus dimainkan ulang. Dan seterusnya sampai ke level 3. Nah, jika level 3 sudah selesai, maka permainan Anda sudah selesai. Permainan tamat. Terus yang keempat ada spesifikasi perangkat lunak learning by play. Yang pertama ada menu utama, dan di sini akan menyediakan opsi untuk memulai permainan, melihat informasi tentang game, volume, setting dan juga untuk exit aplikasi. Yang kedua ada permainan game, terdiri dari 3 level seperti yang tadi saya bilang. Level 1 mencocokkan gambar buah, level 2 mencocokkan gambar hewan, dan level 3 mencocokkan gambar angka dan bangun rumah. Yang ketiga, mekanisme gameplay. Di sini gameplaynya menggunakan metode drag and drop untuk mencocokkan gambar. Sangat mudah. Yang keempat, sistem penilaian menghitung skor berdasarkan jawaban yang benar dan mengurangi darah jika jawaban salah. Jika darah itu habis, maka pemain harus mengulangi permainan tersebut. Yang kelima, pengacakan soal, mengimplementasi algoritma Fisher dan Yates untuk memastikan urutan soal yang acak dan variatif setiap stage. Yang keenam, pengaturan suara, mungkin pengguna menggunakan volume suara tombol dan suara latar belakang game. Jika lebih keras akan dikurangkan, dan jika suaranya kecil bisa ditambah. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian nomor 5. Untuk antarmuka perangkat lunak, learning by playing dirancang agar menarik dan mudah digunakan untuk anak-anak usia 3 sampai 4 tahun dengan visual yang cerah dan ikon yang jelas. Tampilan menu awal. Ini di sini ada tampilan menu utama gamenya. Di sini ada memulai game, tentang pengaturan, dan tombol keluar. Di situ menampilkan navigasi untuk masuk ke halaman berikut. Lalu di sini ada tampilan menu tentang. Di sini memberikan penjelasan singkat tentang game dan panduan bermain. Lalu di sini ada tampilan menu pengaturan. Nah, di sini menyediakan slider untuk mengatur volume suara tombol dan suara latar belakang. Jadi kalau suara tombol kekerasan atau kekecilan bisa diatur
dari situ. Dan suara latar belakangnya, jika suaranya kebesaran bisa dikecilin, kalau suaranya kekecilan bisa dibesarkan. Lalu kemudian sini ada tampilan keluar. Di sini menampilkan dialog konfirmasi untuk keluar dari aplikasi. Ada iya, ada tidak. Jadi kalau mau keluar pencet tidak. Kalau mau keluar pencet iya, kalau tidak mau keluar pencet tidak. Lalu di sini ada tampilan level permainan. Contoh level 1. Di sini menampilkan soal mencocokkan gambar dengan area drop dan elemen yang bisa di drag. Jadi bisa menyesuaikan. Kalau di sini jeruk di drag lalu ditempel ke lubang yang cocok untuk buat jeruk. Lalu di sini ada semangka, kita bisa ngedrag lalu drop di lubang yang pas untuk semangka. Nah, di sini juga sama ya untuk menampilkan soal mencocokkan gambar hewan. Nah, di sini juga sama caranya, hampir mirip sama yang tadi di contoh level 1. Nah, tampilan level permainan contoh level 3. Nah, di sini juga hampir sama dengan level-level sebelumnya. Tapi di sini bedanya ada angka dan bangun ruangan. Ada bangun ruang. Jadi lebih sulit dari level 1 dan level 2. Lalu di sini ada spesifikasi hardware dan software. Untuk hardware, spesifikasi hardware yang digunakan untuk pengembangan dan menjalankan aplikasi tidak dijelaskan secara rinci dari dalam artikel. Namun sebagai aplikasi Android diasumsikan dapat berjalan pada perangkat smartphone atau tablet Android standar. Software, sistem operasi pengembangan Windows, macOS, atau Linux. Lingkungan pengembangan IDE Unity 3D versi 2023.30 F1. Untuk bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa C berdasarkan pengguna Unity 3D. Target sistem operasi Android. 7 permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekurangan efektivitas game edukatif yang ada dalam memadukan unsur pembelajaran dan hiburan secara efektif, yang mengakibatkan rendah motivasi siswa untuk belajar melalui media game. Game edukatif yang ada seringkali terasa membosankan dan kurang variatif. Untuk nomor 8 sini usulan pemecahan masalah. Usulan pemecahan masalah adalah dengan merancang dan mengembangkan aplikasi mobile game edukatif learning by playing. Yang satu, mengintegrasikan pembelajaran dan hiburan dengan desain UI UX yang menarik dan gameplay yang interaktif, mencocokkan gambar dengan drag and drop. 2. Menyediakan variasi gameplay, mengimplementasikan algoritma Fisher-Yates untuk mengacak urutan soal di setiap level sehingga pengalaman bermain selalu baru dan tidak monoton. Menggunakan Unity 3D, memanfaatkan kemampuan Unity 3D untuk menghasilkan grafis yang menarik dan performa yang baik di platform Android. 4. Fokus pada kelompok usia dini, ditargetkan untuk anak-anak 3-4 tahun dengan konten yang sesuai. Berikut masuk ke bab 4. Penutup pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi serta pengujian dapat disimpulkan bahwa aplikasi mobile ini yang merupakan game edukatif bernama Learning by Playing berhasil dikembangkan menggunakan Unity 3D. Implementasi algoritma Fisher dan Yates terbukti efektif dalam mengacak soal dan menjaga variasi gameplay. Pengujian black box menunjukkan semua fungsionalitas dalam
Fungsionalitas game berjalan baik, 100% tingkat keberhasilan, termasuk fitur drag and drop yang akurat. Hasil pengujian pengguna dengan 11 responden menunjukkan tingkat kepuasan dan tinggi 98,79%. Mengindikasi bahwa game ini diterima dengan baik dan berpotensi menjadi media pembelajaran dan efektif serta menyenangkan. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut dan meningkatkan kualitas aplikasi learning by player disarankan beberapa hal berikut. Yang pertama, penambahan konten berkala secara rutin, menambahkan game, gambar, level, dan juga tema-tema yang lain. Yang kedua, dukungan multibahasa, itu mengimplementasikan fitur multibahasa untuk memperluas jangkauan pengguna dan mengakomodasi pemain dari berbagai latar belakang bahasa. Dan yang ketiga, peningkatan audio visual, menambahkan penamaan pada objek-objek yang dicocokkan, misalnya suara apel seperti gambar apel dicocokkan, dan memperkaya background suara yang lebih edukatif untuk meningkatkan pengalaman belajar. Sekian untuk presentasi proyek kita. Nah, sampai di sini mungkin hasil proyek kita masih ada kekurangan dan juga kesalahan. Untuk saran sangat akan diterima oleh kita jika ada dari para pembaca. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.